بسم الله الرحمن الرحيم. تفاسير بالرأي المذموم، ya tafsir al-khawarij, tafsir al-khawarij. سنتعرف أولا في هذا اللقاء عن مجمل عقائد الخوارج قبل الشروع إلى تفسيرهم. ما حقيقة الخوارج وكيف نشأة الخوارج وكذلك ما هي أصول عقيدة الخوارج. سنتعرف أولا على هذه الأشياء قبل شروعنا إلى تفسيرهم وموقفهم من تفسير القرآن. فالخوارج في الأصل يعني في اللغة atau fil asal ya fil lugha faqat fil asal dalam arti makna am al makna al am li kalimatil khawarij. Kalau dari sisi lugha tabaan al khawarij dari kata kharaja yakhruju keluar. Nah, tapi yang dimaksud keluar di sini apa? Nah, ini Imam As-Sahristani dalam kitab Al-Milal wan Nihal menyebutkan makna khawarij secara umum gitu ya. Mau dia maknanya positif atau maknanya negatif. Nah, ini belum kita bahas secara hakikat aqaidiyahnya ya. Belum kita masuk kepada hakikat akidahnya. Tapi ini al-khawarij bimaknaha al-am. Qala Syahristani, kullu man kharaja 'ala al-imam al-haq alladhi ittafaqat al-jama'a 'alayhi yusamma kharijiyan. Ya sawa'un kana al-khuruj fi ayyam as-sahabati 'ala al-a'immati ar-rasyidin aw kana ba'duhum 'ala at-tabi'in lahum bi ihsanin wa immati fi kulli zaman. Aw hadha ta'rif inda ahli sunnah ya. Baik. Ma'dziratan ya ana kuntu sabiqan al-khawarij alladhi dzakara Syahristani hadha ala ma'na al-'am walakin a'tadir ya ala anna hadha at-ta'rif huwa at-ta'rif al-khawarij bi ma'naha al-khas ya, yakni ketika sudah menjadi satu kelompok akidah yang dianggap menyimpang gitu ya. Ini definisi dari ahli sunnah wal jamaah tentang khawarij. Nah, Syahristani mengatakan kullu man kharaja 'ala al-imamil haq ya. Jadi setiap kelompok yang keluar dari, artinya keluar di sini maksudnya adalah tidak berbaiat, memberontak kepada penguasa yang benar. Alladzi ittafaqatil jama'ah alaihi yusamma kharijiyan. Yang mana kemudian orang atau kelompok yang keluar dari imamul haq ini atau dari penguasa yang hak itu adalah disebut dengan khariji. Ya sawa'un kana al-khuruj fi ayyamis sahabah, apakah mereka ini keluar dari barisan atau keluar dari imam yang hak itu di masa sahabat ya, di masa sahabat artinya di masa khulafaur rasyidin, al-masyur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena khawarij itu pertama kali muncul ya bisa dikatakan ada yang mengatakan di zaman Utsman, ada yang mengatakan di zaman Ali gitu ya. Nanti ada khilaf dalam masalah sejarahnya. Au kana ba'dahum 'ala tabi'in. Ya, atau setelah masa generasi sahabat, yaitu berarti para khulafa Bani Umayyah, khulafa Bani Abbasiyah atau khulafa dari dalam sejarah dalam setiap perjalanan sejarah umat. Ya, bi ihsan wa immah fi kulli zaman. Intinya adalah khawarij itu istilah untuk menyebut mereka yang telah memberontak ya dari penguasa yang benar atau penguasa yang disepakati umat di setiap zaman. Ya, di setiap zaman tidak hanya di masa sahabat saja, walaupun kemunculannya memang sudah ada di masa sahabat. Nah, ini secara umum sebenarnya definisi khawarij ini pun masih belum pasti, masih belum spesifik juga ya. Karena keluarnya itu tujuannya dalam rangka apa? Makanya tadi saya juga antara ini definisi umum atau definisi khusus gitu ya. Karena untuk keluar dari penguasa yang hak, ya, kata-kata al-haq itu sendiri sudah menunjukkan bahwa mereka menyimpang gitu ya. Tapi apakah setiap bentuk pemberontakan terhadap penguasa itu otomatis akidahnya disebut khawarij yang banyak dikecam dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini yang kemudian perlu kita pilah-pilah ya, agar tidak semua pemberontakan itu bisa dikategorikan khawarij kecuali dengan definisi yang jelas. Baik. Nah, jadi apa yang dimaksud al-khawarij ya mu'taqadan. Nah, sekarang ini baru spesifik ini ya. Apa yang dimaksud dengan khawarij dalam arti sebagai akidah. Jadi bukan khawarij dalam arti misalnya terkait dengan politik gitu ya, bukan terkait dengan, walaupun memang khawarij itu kemunculan awalnya adalah politik. Ya, sebab kemunculan awalnya itu adalah karena persoalan politik, masalah imamah, masalah kepemimpinan. Bagaimana Syiah yang nanti akan kita bahas ya. Jadi kelompok Syiah, Khawarij itu sebenarnya kelompok yang merupakan hasil dari cekcok dalam masalah politik. Ya. Tapi kemudian lambat laun kemudian akhirnya menjadi suatu pemahaman yang memiliki akidah yang khusus, gitu ya. Jadi memiliki keyakinan yang
seseorang akan disebut khawarij dengan akidah tersebut. Gitu. Nah, jadi lantas apa yang dimaksud dengan khawarij mu'taqadan? Ya. Kaifa naqul bi anna al-khariji huwa kharijan i'tiqadiyan, ya. Baik. Nah, maka di sini perlu dipilah-pilah. Pertama adalah kalau dalam masalah ijtihad, ya, jadi memberontaknya itu, keluarnya itu dari imam dalam konteks berijtihad, bukan untuk kemudian mengkafirkan sang penguasa gitu ya, hanya ijtihad dalam masalah politik. Nah, maka dalam hal ini tidak dikategorikan seperti ini adalah khawarij. Nah, kata para ulama mengatakan man kharaja la limunaza'atin fil mulki. Misalnya seperti sekelompok orang yang keluar bukan dalam rangka untuk atau memberontak bukan dalam rangka untuk mengambil alih kekuasaan, ya. Walakin nau kharaja ghadaban lid-din, tapi memberontak kepada penguasa karena apa istilahnya itu apa ya, kecemburuan agama gitu ya, atau kecemburuan agama ya, lebih tepatnya karena dorongan ingin melakukan amar ma'ruf nahi munkar lah gitu ya. Jadi ghadaban lid-din, ya, karena melihat penguasa melakukan kezaliman akhirnya memberontak. Wa min ajli jawril wulati wa tarki amalihim bis sunnah. Ya, karena mereka para penguasa itu melakukan kezaliman dan meninggalkan amalan sunnah. Nah, maka untuk yang seperti ini hakikatnya tidak disebut sebagai khawarij. Dan inilah yang terjadi kepada beberapa sahabat dan tabi'in, ya. Misal Husain ibn Ali, nah, seperti sahabat dan cucu Rasulullah Al-Husain ibn Ali, ya, beliau memberontak kepada penguasa saat itu yaitu Yazid bin Muawiyah. Ya, wa ahlul Madinah fi waqatil Harrah. Begitu juga ketika penduduk Madinah yang kemudian memberontak kepada penguasa Bani Umayyah dalam peperangan yang terjadi namanya Mauqiatul Harrah, ya. Begitu juga dengan Zaid bin Ali Zainal Abidin, ya, Zaid ibn Ali Zainal Abidin yang saat itu juga memberontak kepada Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Nah, Zaid ibn Ali ini yang nantinya menjadi tokoh, ya, yang dinisbatkan kepadanya kelompok Zaidiyah, ya. Zaid ibn Ali Zain Abidin, Zaid ibn Ali ibn Husain ibn Ali, ya. Nah, itu juga termasuk yang memberontak kepada Bani Umayyah tapi bukan sebagai khawarij, ya. Mereka hakikatnya adalah memberontak karena dorongan ingin melakukan amar ma'ruf pada penguasa. Tapi konsekuensinya harus terjadi peperangan. Nah, untuk yang seperti ini tidak disebut khawarij. Yang kedua ada juga bentuk ijtihad yang lain, ya, bentuk ijtihad yang lain. Man kharaja ala waliyil amri bi ta'wilin sa'ilin yuqirruhul kitab wa sunnah. Ya, memberontak atau melawan pemerintah yang sah karena melakukan takwil, dan takwil itu sesuatu yang diterima. Takwil artinya melakukan ijtihad, memberikan semacam penilaian, tapi bukan menganggap bahwa penguasa itu salah, gitu ya. Tapi beda pendapat lah, beda ijtihad, gitu ya, dengan penguasa. Yang mana dua-duanya adalah ijtihad yang diakui oleh Al-Quran dan Sunnah. Wa hadza makana min ashabil jamali wa siffin. Nah, inilah yang terjadi atau bentuk bentuk khuruj yang terjadi di masa sahabat yang akhirnya berakibat kepada perang Jamal dan Siffin. Ya, perang Jamal kita tahu peperangan terjadi antara kelompok Ali dengan kelompok Aisyah. Maka Aisyah didukung oleh beberapa sahabat, ya, seperti Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam. Nah, peperangan ini tentu tidak kita katakan bahwa kelompok Ali adalah khawarij, ya. Kelompok Aisyah khawarij, ya. Tidak kita katakan kelompok Aisyah adalah khawarij, gitu ya. Karena saat itu kelompok Aisyah ini melakukan ijtihad, ya, walaupun ujungnya adalah terjadi peperangan. Maka ini tidak disebut khawarij, ya. Idh kharaju ala Aliyin radhiyallahu anhu la mu'anidina mutalibina bil mulki. Karena saat itu mereka keluar dari barisan Ali bukan karena menentang Ali, tapi ingin semacam, ya, memberikan sikap lah, ya, terkait kasus politik saat itu. Bukan juga dalam rangka untuk mengambil alih kekuatan dari Ali bin Abi Thalib. Bali ra'yan ra'auhu wajtihad yusaru ilaihi min talabil qisas min qatalati Utsman radhiyallahu anhu. Di mana mereka keluar, ya, atau membentuk pasukan saat itu dalam rangka untuk menuntut Ali agar mempercepat pemberlakuan qisas kepada para pelaku pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dalam sejarah ini kalian bisa baca ketika dalam sejarah Khulafaur Rasyidin, ya, ketika Khalifah Utsman terbunuh oleh pemberontak, kemudian beberapa sahabat mengambil sikap untuk semacam, ya, menuntut agar Ali bin Abi Thalib secepatnya menegakkan qisas kepada para pembunuh Utsman. Tapi ya karena ada hasutan dari dalam, akhirnya terjadilah peperangan yang kita kenal dengan perang Jamal. Nah, begitu juga dengan perang Siffin antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, itu pun bukan peperangan antara Khawarij dengan penguasa sah, ya, walaupun penguasa sah itu adalah Ali sebenarnya.
Tapi Muawiyah keluar saat itu pun dia sama berijtihad untuk menuntut agar pembunuh Utsman kemudian dihukum Siffin. Ya, akhirnya ya Ali punya ijtihad, Muawiyah punya ijtihad, berujung kepada perang Siffin. Ya, kita tentunya mengatakan bahwa mereka ijtihadnya in asaba fal ajra wa in akhta falahu ajrun wahid. Kalau mereka benar dapat 2 pahala, kalau salah tetap dapat 1 pahala. Baik. Nah, ini tidak disebut khawarij ya karena berasal dari ijtihad. Nah, yang ketiga ada juga yang memberontak kepada penguasa, tapi bukan terkait dengan akidah. Ini murni masalah dunia, ya al-baghiyul muharram, ya atau al-baghiyul muharram. Jadi murni pemberontakan yang hukumnya haram, ya. Jadi gerakan separatis lah yang memang tujuannya duniawi, tidak ada kaitan dengan masalah akidah. Misalnya nih kalau di kita seperti pemberontak non muslim gitu ya, yang ada di Papua misalnya, nah, itu mereka kan kita sebut khawarij ya tidak, karena mereka tidak mengkafirkan penguasa, urusannya duniawi gitu ya. Jadi khawarij itu sebenarnya adalah yang keluar memberontak penguasa tapi sekaligus mengkafirkan penguasa. Nah, itu yang disebut khawarij gitu ya. Tapi kalau bukan datang dari muslim ya pemberontak dalam arti separatis, ya al-baghyu kalau dalam istilah fikih. Yang nanti bisa dikaitkan juga dengan hirobah kalau dalam istilah fikih fikih jinayat. Nah, kalau yang seperti ini maka ini tidak disebut khawarij dalam konteks akidah. Tapi jelas hukumnya adalah haram dan bahkan harus diperangi. Man kharaja li talabil mulki faqat. Jadi mereka yang keluar dalam rangka berusaha untuk mengambil alih kekuasaan. Bahkan al-kita ala dunia, yang mana mereka berperang karena urusan dunia. Wa haula'i humul bughaw haqqan. Nah, mereka lah yang disebut dengan pemberontak secara murni bughaw, ya. Wa qad ja'al wa'id wa dzam li hadhihi al-qa'ifah al-mufarriqah lil ummati as-safiqah li jima'il muslimin min ajli dunya wal mulk. Dan juga ditemukan ya banyak ayat atau hadis yang menegaskan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang tercela karena mereka berusaha untuk ya menumpahkan darah umat Islam dengan tujuan duniawi atau kekuasaan. Nah, ini juga tidak disebut khawarij dalam arti akidah, tapi jelas hukumnya haram karena akibat dari kezaliman yang mereka lakukan, bahkan kemudian bisa jadi nyawa yang tak bersalah pun ikut menjadi korban. Nama disebut dengan al-baghyu. Nah, yang terakhir, nah inilah yang kemudian kita sebut khawarij dalam arti akidah ya. Jadi mereka memberontak li'atiqadin fasidin. Ya, mereka itu memberontak kepada penguasa karena memang punya keyakinan yang rusak. Nah, di antara keyakinannya apa? Nah, ini yang paling pokok adalah takfir, ya, melakukan pengkafiran kepada penguasa muslim atau malah melakukan pengkafiran kepada setiap umat Islam yang berbaiat kepada penguasa itu gitu ya. Ya, terlepas penguasa itu adalah zalim atau tidak. Nah, jadi kalau sampai pada level takfir, kalau sampai pada level mengkafir, karena itulah yang kemudian disebut khawarij secara akidah. Man kharaja 'alal imam wa 'alal jama'atil muslimah lidu'a ila mu'taqidihim, yaitu yang keluar dari penguasa atau dari jamaah mayoritas umat Islam gitu ya untuk menyeru kepada keyakinan mereka. Ya, fa khuruju haula inabi min mukhalafatin li usulin fi syari'ati syari'ah al-i'tiqadiyah awil ilmiyah, yang mana mereka itu keluar dari barisan umat Islam karena memang penyimpangan mereka terhadap ajaran syariat yang terkait dengan akidah atau terkait dengan konsep ilmu. Ya. Artinya terkait dengan akidah atau terkait dengan hal-hal yang bersifat ilmiah. Wa hadzal qism huwa alladhi warada fihi nususun nabawiyyah fi zammihi wal amru bi qitalihi. Nah, khawarij dalam definisi yang keempat inilah yang dikategorikan sebagai khawarij yang mendapatkan celaan khusus di dalam berbagai macam hadis Nabi SAW dan juga ada anjuran untuk merangi mereka. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan khawarij mu'taqadan. Id al-khawarij bita'arifi am, karena khawarij dalam definisi yang umum, kullu man kharaja 'alal imam wa 'alal jama'atil muslimati bisayfi lidu'a ila mu'taqadihi. Yaitu adalah setiap yang keluar dari dari barisan umat Islam kebanyakan atau dari penguasa yang hak, ya, sembari mereka mengangkat senjata untuk memaksa umat mengikuti keyakinan mereka. Maka nakhurujuhu nabi'an min mukhalafatil usul syariah, yang mana memang mereka memiliki pemahaman dan keyakinan yang menyimpang. Fahadat ta'rif aqrabu li ta'rifil khawarij kafir qasim minal firaq. Nah, inilah definisi yang paling cocok untuk menyebut khawarij sebagai salah satu firqah, salah satu kelompok ya atau salah satu aliran lah dalam tubuh umat Islam yang dibahas dalam kitab-kitab firaq ya. Amma man kharaja li ghairi dzalika mimma taqaddam, adapun yang memberontak kepada penguasa dari 3 bentuk yang pertama ya, fayutlaqu alaihim ismul furud al-am, maka bisa disebut sebagai ya kelompok yang memberontak secara umum saja ya, wa yutlaqu alaihim khawarij ka hukmin syar'i wa sifati wa yutlaqu alaihim khawarij ka hukmin syar'i wa sifatin lifihim.
di mana mereka bisa disebut sebagai khawarij tapi dengan hukum-hukum yang spesifik, hukum-hukum yang syar'i, artinya mereka tidak dikatakan menyimpang akidahnya gitu ya. Tapi ya dihukumi sebagaimana hukum bagi pemberontak, hukum bagi bugot gitu ya, atau hukum bagi sesama saudara muslim yang bersengketa gitu ya. Tapi tidak dikategorikan akidahnya menyimpang. Nah, makanya misalnya antara Ali dengan Muawiyah tidak ada satu sama lain di antara mereka menuduh akidahnya menyimpang gitu. Mereka berperang hanya dalam konteks ijtihad masing-masing gitu. Nah, tapi kalau untuk Khawarij, maka kalau mereka kemudian sampai pada level mengajak kepada akidah mereka yang mengkafirkan umat ya, maka itulah yang kemudian disebut Khawarij sebagai firqah dan kemudian bisa dilabeli dengan istilah Khawarij dengan makna yang khusus. Nah inilah makna khawarij ya. Jadi intinya sekali lagi akhwat, istilah khawarij yang nanti akan tafsirnya kita kaji itu adalah definisi khawarij yang keempat ya. I'tiqadun fasidin yukhalifus syariah al-i'tiqadiyah awil ilmiyah. Jadi kelompok yang menyimpang dari syariat dari sisi akidahnya atau dari sisi pemahaman agamanya. Baik. Nash'atul khawarij ya. Sejarah singkat kemunculan khawarij. Ada sebagian pihak yang mengatakan annal khawarij itu muncul pada masa Rasulullah ya. Walaupun sebenarnya bisa dikatakan tidak sebenarnya ya. Kemunculan di masa Rasul itu hanya semacam Rasul memberikan persamaan sifat saja gitu ya. Tapi bukan menunjukkan bahwa Khawarij betul-betul sudah ada di masa Nabi SAW. Nah, ini jadi sebenarnya ada yang mengatakan begitu, tapi sifatnya hanya untuk menyamakan. Fa'inal maqsud bihi ma waqa'a Rasul sallallahu min qiyami Dzul Khuwaisarah, Abdullah Dzul Khuwaisarah At-Tamimi. Yaitu terkait dengan ada sosok seorang yang pernah mengkritik Nabi namanya Dzul Khuwaisarah At-Tamimi ya. Fi ihdal ghazawat fi wajhi Rasul mu'taridan ala qismatir Rasul al-Fai'. Ya ketika dia ini mengkritik Rasulullah SAW terkait dengan pembagian harta rampasan perang gitu ya. Nah, di mana dia mengatakan wa annahu lam ya'dil hasyahu fi qismatiha, di mana dia menuduh Rasul tidak adil dalam pembagian rampasan perang. Wa qad qala ya di hadzal qaul. Nah, akhirnya Rasul mengatakan bahwa akan lahirlah dari sulbi orang ini orang-orang yang Rasul sebutkan mereka beragama tapi beragamanya hanya sampai kerongkongan saja yang nanti disebut dengan kelompok Khawarij. Nah, karena itulah sebagian ulama ada yang mengatakan benih dari Khawarij sudah muncul di masa Rasulullah dengan munculnya Dzul Khuwaisarah itu tadi. Wa qad qala bi hadzal qaul katsir minal ulama. Nah, sebagai ulama yang mengatakan benihnya sudah muncul di masa Nabi seperti Asy-Syahristani, wa Ibnu Hazm, wa Ibnul Jauzi, wal Ajuri ya. Ila annahu yanbaghi tafriq baina bada'i naz'atil khurud ala suratil ma wa zuhurul khawarij kafirqatin laha ara' wa tajam kafirqatin laha ara' wa tajammu qawi. Tapi di sini perlu kita bedakan ya antara khawarij dalam arti benihnya, tapi belum ada komunitas yang kemudian memiliki keyakinan khas gitu ya. Di masa Rasulullah belum ada keyakinan khas dia disebut khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar misalnya, itu belum ada. Tetapi ide-idenya itu atau sikapnya itu sudah mulai muncul di masa Rasulullah. Nah ini beda nanti setelah masa Rasul ya, di mana kemudian kemunculannya itu memang membentuk atau kemunculannya itu dalam wujud mereka sudah punya keyakinan khas dan juga punya kelompok tertentu gitu ya. Dzul Khuwaisarah la yu'tabaru fil haqiqah da'iman lil khawarij. Karena Dzul Khuwaisarah hakikatnya bukanlah pemimpin khawarij ya. Di anna fi'latahu haditsah fardiyah wa lam yakul lahu hizbun. Karena ini adalah sikap pribadinya yang dia tidak memiliki kelompok yang kemudian memberontak kepada Nabi gitu ya. Lam yakul lahu hizbun yataza'amuhu wa la kana madfu'an min ahadin illa tam'ahu. Yang mana memang tidak ada yang mendorong hal tersebut kecuali hanya ya karena ketamakannya saja kepada dunia, artinya menuduh Nabi tidak adil. Wasu ada bihi ma'ar Rasul. Dan juga sikapnya yang buruk kepada Nabi SAW. Wa ma'ahadza fayumkinul qaul bi anna naz'atul khulud qad bada'at qudratuha ya ala ahdi Rasulullah SAW. Maka bisa kita katakan secara awal kemunculan benih Khawarij itu sudah muncul di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di masa Rasul itu bukan dikatakan Khawarij sudah muncul dalam arti sebenarnya ya, tapi sifatnya hanya buzrah. Buzrah itu artinya benihnya saja yang muncul sikap yang nantinya akan menjadi sikap Khawarij yang berbentuk kelompok dan akidah-akidah yang menyimpang. Baik, kemudian di masa Utsman bin Affan, nah disinilah muncul ya satu bentuk pemberontakan juga, tapi belum juga disebut sebagai Khawarij dalam arti akidah, walaupun sikapnya mirip seperti apa yang dilakukan oleh tadi Dzul Khuwaisarah ya.
Bahwa ra'yun li ba'dil ulama aidan. Nah, pendapat ini juga yang mengatakan Khawarij sudah muncul di zaman Utsman adalah pendapat sebagai ulama ya. Ibnu Katsir wa Ibnu Abil Aiz ya. Nah, seperti pendapat Ibnu Katsir dan Abil Aiz Al-Hanafi ya, yang mensyarah kitab Aqidah Tahawiyah. Walakin yaruddu ala hadza anna ulaika tuwar al-buwat kana hadafum qatla Utsman wa akhdil ma. Tapi kemudian banyak ulama yang mengkritik pendapat ini yang mengatakan bahwa pemberontak yang ada di zaman Utsman ya, di zaman Utsman yang memberontak itu sebenarnya bukan Khawarij dalam arti akidah, tapi buwat ya. Nah, jadi maknanya adalah bukan mereka memiliki keyakinan khas gitu ya, tapi memang memberontak untuk membunuh Utsman bin Affan dan juga merampas hartanya. Ya, wala yantabiq alaihim wasfa firqah. Wala yantabiq alaihim wasfu firqatin dzatu qabi aqaidi khas. Dan tidak bisa mereka dinisbatkan sebagai kelompok yang punya akidah khusus. Walihada indamaju ma'al muslimina ba'da tanfidhi jarimatihim. Nah, karena itulah setelah mereka berhasil membunuh Utsman, mereka tetap berkumpul, tetap tetap bersosialisasi, tetap sholat berjamaah bersama dengan umat Islam yang ada di Madinah. Ya, walam yusyakkilu firqatan mustaqilah, dan tidak membentuk kelompok tersendiri yang berbeda dengan jamaah umat Islam. Wa in kana fi'luhum yu'tabaru khurujan 'anil ta'ati wa khurujan 'alal imam. Meskipun perbuatan mereka dikategorikan telah dianggap keluar dari ketaatan kepada imam yang sah. Illa annahum laisa humul khawarij katsir fa'aqaidiyah. Tapi mereka belum disebut sebagai Khawarij, sebagai firqah akidah yang khusus. Nah, kebanyakan ulama mengatakan ya kemunculan Khawarij itu munculnya atau terjadinya itu di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Annal Khawarij bil ma'na sahih ismun yutlaqu 'ala tilka ta'ifah dzatul istija' as-siyasi wal ara' al-khassah. Nah, jadi Khawarij dengan makna yang sudah spesifik, yang sudah dipahami ya sebagai suatu firqah yang menyimpang adalah Khawarij yang memiliki sikap yang khusus dalam bidang politik atau punya pemahaman yang khusus dalam masalah agama. Yang ini mereka kemunculannya sudah ada di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Wallati kharajat an jaisyil Imam Ali radhiyallahu anhu wa tahamu ma'ahu fi ma'rafatin Nahrawan asy-syahira. Yang mana mereka kemudian membuat kelompok tersendiri, bahkan membuat basis kekuasaan sendiri, sehingga kemudian memberontak kepada Ali dan terjadilah perang besar yang namanya adalah Perang Nahrawan. Perang Nahrawan adalah perang pertama lah bisa dikatakan yang dilakukan oleh para sahabat dengan kelompok Khawarij. Jadi bisa dikatakan pendapat yang paling tepat, yang paling kuat ya, bahwa Khawarij itu munculnya di masa Ali bin Abi Thalib ketika mereka sudah membentuk satu kelompok tersendiri. Di satu sisi mereka melakukan perlawanan kepada Ali secara politik dan juga militer, di sisi yang lain mereka juga sudah mulai ya mengkafirkan banyak sahabat. Karena mereka saat itu keluar dari barisan Ali karena sebab tidak menyetujui ya tahkim yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Ketika itu ada tahkim di Daumatul Jadal diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin al-As. Nah, saat itulah mereka bersikap semua yang terlibat dalam tahkim itu kafir. Nah, jadi mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan banyak sahabat. Ya. Nah, saat itulah baru mereka dikenal dengan nama Khawarij dengan makna yang dimaksudkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usulu aqidatil Khawarij. Qala Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi rahimahullahu taala, dabbat fi wahdatil khawarij jurtumatut tafarruq. Fabalagha adadu ahzabihim 20 hizban. Kullu hizbin yufariqul akhar fil mabda'i wal aqidah. Walakin yajma'ul kull ala mabda'in ithnaini. Ikfaru Ali wa Utsman wal hakamain wa ashabil jamal wa kulli man radiya bi tahkimil hakamain wa wujubul khuruj 'ala sultanil ja'ir. Ya, wa wujubul khuruj 'ala sultanil ja'ir. Wa hunaka mabda'un tsalis yaqulu bihi aktsarul khawarij wa huwa al-ikfar bi irtikabil kaba'ir. Nah, jadi Syekh Az-Zahabi ya memulai dengan menyebutkan bahwa paham Khawarij ya termasuk di antara paham yang menyebabkan munculnya berbagai macam perpecahan umat ya, bahwa bukan berarti yang namanya Khawarij itu ada satu kelompok saja. Nah, jadi di dalam internal paham Khawarij sendiri atau kelompok Khawarij sendiri itu mereka terpecah ya menjadi beragam kelompok lagi. Yang satu sama lain di antara mereka pun hakikatnya kadang saling mengkafirkan gitu ya. Bahkan juga banyak perbedaan di dalam masalah-masalah pokok akidah di antara mereka. Ada yang namanya al-muhakkimah,
ada yang disebut An-Najdat, ya, ada yang disebut As-Safariyah. Nah, itu asma firaq al-Khawarij, ya, kama dzakarahu ulamaul firaq, ya. Seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq li Al-Khatib Al-Baghdadi wal Milal wan Nihal dari Al-Imam Abil Fath As-Sirastani. Nah, itu kelompok Khawarij pada hakikatnya sangat banyak pecahannya, ya, dalam sejarah. Bahkan fabalagha adadu ahzabihim 20 hizban. Nah, itu Syekh Zahabi menghitung ada sampai 20 pecahan dari kelompok Khawarij, ya. Nah, tetapi kelompok-kelompok Khawarij yang terpecah ini tadi, mereka diikat, ya, mereka dikumpulkan dalam dua mabda, dua prinsip yang sama. Ditambahkan satu lagi, ada prinsip yang ketiga yang menjadi prinsip jumhur Khawarij, ya. Jadi dua prinsip pertama adalah prinsip yang mujma', ya, mujma' alaihi inda firaqil Khawarij, dan kemudian al-mabda ats-tsalits ada inda jumhur al-Khawarij. Jadi paling tidak bisa kita katakan ada tiga, ya, ada salah satu mabadi, ya, ittafaqa 'alaiha al-Khawarij atau jumhurhum, ya. Awal syai', yani awal mabda ikfaru Ali wa Utsman wal hakamain wa ashabul jamal wa kullu man radiya bi tahkimil hakamain. Pertama, mereka mengambil sikap, ya, mengkafirkan semua sahabat dan setiap orang yang setuju dengan para sahabat yang terlibat dalam tahkim, ya, yakni at-tahkim ba'da mauqi'atis Siffin, ya, perjanjian damai yang dilakukan setelah perang Siffin antara kelompok Ali dan kelompok Muawiyah yang diwakili oleh Amr ibn al-As dan Abu Musa al-Asy'ari. Itu satu. Yang kedua adalah yang atau sepakat pada pengkafiran Utsman bin Affan, ya, sebelumnya, ya, sebelum terjadinya perang Siffin. Nah, mereka lah yang menjadi penyebab terbunuhnya Utsman ibn Affan, yang sudah kita sebutkan dalam Nash'a al-Khawarij, ya. Begitu juga mereka sepakat pada pengkafiran para sahabat yang terlibat dalam perang Jamal. Nah, perang Jamal ini baina Ali wa Aisyah radhiyallahu anhuma, ya. Nah, jadi dari Ali, kemudian dari kelompok Aisyah, dan di antara kelompok Aisyah ada di antara sahabat yang termasuk di jalan surga seperti Zubair bin Awam, kemudian Talha bin Ubaidillah, ya, yang juga ikut dalam peperang Jamal ini. Ya, tentunya sejarah mencatat kalau versi ahli sunnah wal jamaah, peperangan di antara mereka itu bukan peperangan akidah, gitu, ya, tapi hanya atau terjadi fitnah, ya, yang kemudian membuat peperangan itu terjadi. Jadi, tapi kalangan Khawarij intinya, ya, mereka satu, kalau dari fase sejarahnya mengkafirkan Utsman, mengkafirkan setiap yang terlibat dalam perang Jamal, dan juga mengkafirkan setiap orang yang terlibat dalam perang Siffin. Ya, walaupun mereka sebenarnya juga terlibat di situ, tapi mereka kemudian mengambil sikap memisahkan diri dan menganggap apa yang kemudian terjadi antara Muawiyah dan Ali, ya, hingga kemudian terjadi tahkim di Daumatul Jandal atau perjanjian damai setelah perang Siffin, itu semuanya mereka kafirkan. Nah, ini semua kelompok Khawarij, ya, kullu hizbin min ahzabil Khawarij ittafaqu ala ikfar haula'i sahabah, ya, wa man tabi'ahum. Ini satu hal. Yang kedua, wujubul khuruj ala sultanil jair. Nah, mereka juga bersepakat pada mabda wajibnya memberontak, ya. Wajibnya memberontak kepada sultan atau penguasa yang zalim, ya, meskipun penguasa yang zalim tersebut tidak sampai level kafir, gitu, ya. Jadi, maka, ya, dalam sejarah kita akan dapati para pemberontak kebanyakan adalah orang-orang yang terikat atau orang-orang yang terlibat dalam paham Khawarij. Nah, ini dua paham yang sifatnya politis sebenarnya, ya. Dua paham ini sifatnya politis, tapi pada level akidah berefek kepada pengkafiran persoalan politik ini. Nah, namun kalau kita bicara dalam konteks dirasatul firaq, ya, kalau kita bicara secara khusus terkait dengan paham akidah yang berbeda dengan paham-paham di luar Khawarij misalnya, maka sebenarnya yang menjadi titik utama, ya, yang menjadi titik utama keyakinan Khawarij yang diambil oleh jumhurul Khawarij ini kalau murni akidah, gitu, ya, maka sebenarnya adalah al-mabda' ats-tsalits. Al-mabda' ats-tsalits inilah yang nanti akan menjadi dasar ketika mereka menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mendukung keyakinan mereka, yaitu apa? Al-ikfar birtikabil kabair. Al-ikfar birtikabil kabair, bahwa mereka itu meyakini setiap pelaku dosa besar kalau tidak taubat dan meninggal maka termasuk kafir, ya. Jadi kafirnya pelaku dosa besar. Karena bagi mereka al-imanu al-iman la yazidu wa la yanqus. Ya, mereka ini sebenarnya sepakat dengan paham Murji'ah yang meyakini iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Bedanya kalau kalangan Murji'ah mengatakan orang yang beriman, ya, imannya akan terus 100%, ya, meskipun maksiat kemudian dia lakukan.
Nah sebaliknya kalau orang Khawarij, ya orang yang beriman kalau dia bermaksiat hilanglah 100% imannya menjadi kafir gitu. Nah jadi sebenarnya antara Murji'ah dengan Khawarij itu sepakat bahwa iman tidak bertambah, tidak berkurang. Hanya saja konsekuensi dari maksiat yang dilakukan yang kemudian mereka perselisihkan. Ya kalau Murji'ah meyakini konsekuensi maksiat itu tidak berpengaruh apa-apa. Nah sebagaimana orang Khawarij meyakini kemaksiatan itu berpengaruh kepada batalnya iman. Tapi kalau Ahlussunnah jelas posisinya di pertengahan, yaitu al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Baik, jadi pada poin inilah sebenarnya kalau kita nanti baca dalam tafsir-tafsir Khawarij ya, mereka mencari atau menegaskan ayat-ayat yang menjadi dalil bagi mereka untuk menetapkan bahwa murtakibul kabirah kafir. Ya. Baik. Ini usul aqidatil Khawarij ya, dari sisi 3 hal tadi. Tapi satu yang kemudian menjadi poinnya, walaupun itu malah dianggap sebagai pendapat jumhur yang tidak disepakati semua kelompok Khawarij. Ya. Al-an naqtu ila al-Khawarij wa tafsir. Al-Khawariju wa tafsir. Ya. Bagaimana pandangan Khawarij terhadap tafsir Al-Quran? Kalau tadi kita bicara tentang Khawarij secara umum, nah sekarang khusus dalam bidang tafsir. Manhajul Khawarij fi tafsir Al-Quran. Syekh Az-Zahabi menganalisa ya beberapa manhaj atau beberapa sikap dan metode orang Khawarij di dalam tafsir Al-Quran. Ya, awal syai' sultanul madhhab yaghlibu 'ala al-khawarij fi fahmil Quran. Sultanul madhhab yaghlibu 'ala al-khawarij fi fahmil Quran. Maksudnya adalah begini, paham-paham yang mereka yakini itu menjadi semacam hakim ya untuk menghukumi ayat Al-Quran. Maka yang dimaksud sultanul madhhab seperti tadi kufurnya murtakibil kabirah itu menjadi semacam qat'inya mereka ya. Jadi menjadi hakim mereka untuk menganalisa, menafsirkan ayat Al-Quran. Jadi kalau ada ayat nih yang mengesankan misalnya tidak sesuai dengan keyakinan itu ya mereka takwil. Nah, termasuk dalam hal ini ya bukan hanya ayat, hadis-hadis juga yang terkait dengan masalah syafaat misalnya ya, terkait dengan masalah syafaat di hari kiamat bagi pelaku dosa yang kemudian dikeluarkan dari neraka, itu mereka semua anggap tidak sesuai dengan akidah mereka. Maka ada dua pilihan bagi mereka, mendhaifkan asar tersebut atau mentakwilnya kepada makna yang tidak dimaksudkan oleh hadis tersebut. Nah, itulah sikap mereka di dalam menafsirkan Al-Quran dan juga memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, qala Syekh Az-Zahabi walladzi yaqra'u tarikh al-khawarij wa yaqra'u ma lahum min afkarin tafsiriyah yara anna al-madhhab qad saytara ala uqulihim wa tahakkama fiha fa asbahu la yanzuruna ila al-Qur'ani illa ala dhawihi, yani la yanzuruna ila al-Qur'ani illa ala dhawi al-madhhab, yani ala fiqratil madhhab, yani min hadhil afkar, yakni takfir murtakibil kabirah wala yadrikuna syai'an min ma'anihi illa tahta ta'siri sultanihi, yang mana mereka tidak mau mengambil makna suatu ayat kecuali kalau itu sejalan dengan mazhab mereka. La ya'khuduna minhu illa biqadari ma yansuru mabadi'ahum wa yad'u ilaiha. Jadi mereka hanya menjadikan Al-Quran itu sebagai pembenaran saja terhadap akidah mereka. Masalah naro anna aktsal al-khawarij yajmi'una ala anna murtakibal kabira kafir. Nah, contoh yang tadi saya sebutkan, mereka sepakat atau kebanyakan mereka sepakat ya pelaku dosa besar kafir, wa mukhalladun fi nari jahannam, ya yang kekal di neraka. Wa naqra'u fil kutub allati takallamat 'anil khawarij fa najid Ibnu Abil Hadid wa huwa mimman ta'arrada lahu fi kitabihi Syarh Nahjil Balaghah. Nah, ini misalnya ada sikap atau ada pernyataan ya dari Ibnu Abil Hadid. Ibnu Abil Hadid ini kelompok Syiah ya, yang menulis kitab Syarh Nahjil Balaghah, syarah atas kumpulan-kumpulan khutbahnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang mana beliau memberikan semacam komentar ya terhadap sikap Khawarij terhadap Al-Quran. Yasuqulana adillatuhum allati akhadhuha minal Quran wa banau 'alaiha ra'yahu fi murtakibil kabirah. Ya, kama najiduhu yunakishu hadzal adillah. Jadi di mana Ibnu Abil Hadid kemudian menyebutkan ya beberapa dalil yang dijadikan oleh orang Khawarij untuk menegaskan keyakinan mereka tentang murtakibil kabirah. Tapi Ibnu Abil Hadid juga tidak sepenuhnya sepakat dengan Khawarij ya. Nah, maka kemudian dia menunakis hadzal adillah, ya membantah atau mendiskusikan dalil-dalil Khawarij tersebut. Wa yufaniduha dalilan ba'da dalil wa naru an numsik an munaqashah Ibnu Abil Hadid li hadzal adillah wa yakfi an nasuqa lil qari' al-karim hadzal ayat allati istanadu ilaiha. Nah, ini Syekh Az-Zahabi mengatakan kita tidak berpanjang kalam untuk mengutip ya bagaimana Ibnu Abil Hadid membantah pendapat Khawarij, tapi kita akan cukupkan saja untuk mendapati bagaimana orang Khawarij menafsirkan Al-Quran ya dengan menukil apa yang ditulis oleh Ibnu Abil Hadid dalam Syarah Nahjil Balaghah.
Ya, fahiyallati ta'nina fi hadzal bahas. Memang itu yang kita hanya fokuskan, wahiyallati turina ila ayyi haddin ta'assal khawarij bi sultan aqidati fi fahmi nusus Quran. Yang dengan itu kita bisa mengetahui sejauh mana paham khawarij itu betul-betul menguasai ya, atau betul-betul menjadi hakim untuk menafsirkan Al-Qur'an. Famin hadil adillah mayati. Nah, ini dalilnya di antaranya ya, ayat yang diambil oleh khawarij untuk mengkafirkan pelaku dosa besar. Qaulu ta'ala fi surati Al-Imran ya, di dalam At-Tafsir wal Mufassirun banyak ya ayatnya ya. Kalian nanti baca sendiri ayat-ayat yang semisal, tadi kita kutipkan hanya beberapa ayat saja. Qaulu ta'ala fi surati Al-Imran walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ja'ala tarikal haji kafiran. Jadi orang Khawarij ya mengatakan orang yang mampu berangkat haji tapi dia tidak melaksanakan haji walaupun dia bersyahadat gitu ya, itu statusnya kata orang menurut orang Khawarij adalah kafir. Kenapa? Karena mereka memahami ayat secara tekstual dari firman Allah wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin setelah berbicara tentang masalah haji. Jadi pelaku dosa meninggalkan haji itu bagi orang Khawarij sudah statusnya kafir ya, walaupun dia bersyahadat. Begitu juga di surat Yusuf ya, Allah berfirman innahu la ya'asu min rauhillah illal qaumul kafirun qalu wal fasiqu li fisqi wa israhi alaihi ayasun min rauhillah fakana kafirun. Jadi Allah mengatakan ya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Nah, orang-orang Khawarij menafsirkan ayat ini dengan mengatakan orang fasik, pelaku dosa besar, ya orang yang senantiasa melakukan dosa itu hakikatnya adalah orang yang putus asa dari rahmat Allah, kata mereka begitu. Maka yang dimaksud dengan orang yang putus asa di sini, yang dia digolongkan sebagai orang kafir adalah orang fasik. Jadi tidaklah orang itu putus asa dari rahmat Allah kecuali dia adalah orang yang bermaksiat dan terus melakukan kemaksiatannya. Ya. Nah maka orang yang seperti ini statusnya kata orang Khawarij adalah kafir. Jadi intinya setiap ayat yang di situ ada kata-kata kafir, lalu kemudian ada kaitannya dengan dosa-dosa maksiat sebenarnya yang tidak sampai membatalkan syahadat, itu sudah mereka katakan sebagai pembatal syahadat itu sendiri. Baik, hadhihi ba'dul ayat allati tamassaka bihal khawarij fi mawqifihim min murtakibil kabira allati lam yatub. Nah, ini ya penafsiran mereka terhadap ayat Al-Qur'an yang menetapkan status pelaku dosa besar yang tidak bertaubat. Ya, wallati hasibu annaha hujjatun dabighah li madhhabil mukhalifihi minal muslimin. Yang mereka anggap sebagai dalil yang paling kuat untuk membantah mazhab yang lain ya, mazhab Ahlussunnah khususnya maksudnya. Wala yasa alladzi ya'rifu siyaq hadhihi ayat wa sibaqiha wa ya'rifu al-ayati wal ahadits al-warida fi sya'ni usatul mu'minin wa yata'ammalu qalilan fi hadhihi takhrijat wa istintaja allati yaqulu biha la yasa'u ba'da hadha kulluhu illa an yahkuma bi anna al-qaum muta'assibun wa mundafi'una bidafi'il aqidah wa sultanil mazhab. Nah, kesimpulannya kata Syekh Az-Zahabi, ya orang yang atau minimal lah, standar minimal orang yang membaca ayat Al-Quran yang dikutip oleh orang Khawarij itu ya, baca ayat sebelumnya, ayat setelahnya, atau membaca hadis-hadis yang terkait dengan pelaku dosa besar dari orang-orang beriman ya, atau juga ya membaca bagaimana cara memahami ayat ini secara tepat gitu ya, maka akan bisa menyimpulkan ketika orang Khawarij menafsirkannya dengan tafsir yang tadi kita sebutkan, maka bisa kita simpulkan di annal qaum muta'assibun, bahwa kelompok Khawarij ini bisa dikategorikan orang-orang yang ta'assub terhadap mazhabnya. Jadi ayat itu ditarik-tarik ya agar sesuai dengan pemahamannya. Ya, walaupun kalau kita baca secara konteks ya, dalam arti ayat sebelum dan setelahnya kita baca, lalu kemudian kita gali sesuai dengan kaidah tafsir, tentunya paham yang mereka sampaikan ini tidak tepat ya, tidak tepat. Karena pelaku dosa besar itu walaupun dia tidak taubat sampai dia meninggal, ya kalau dalam syariat dengan banyak dalil yang bisa kita temukan masih mungkin untuk dapat syafaat, ya masih mungkin untuk kemudian diampuni dosanya lewat sakaratul maut, lewat adab kubur gitu ya. Nah, persoalannya mereka menolak adanya syafaat bagi pelaku dosa besar. Tapi intinya kesimpulannya bahwa di annal qaum muta'assibun ya, orang-orang Khawarij ini adalah kelompok yang ta'assub terhadap pahamnya wa mundafi'una bidafil aqidah wa sultanil mazhab. Di mana mereka bersusah payah untuk membela akidah mereka dan mereka menafsirkan ayat Al-Qur'an. Baik, hadza al-manhaj al-awwal. Al-manhaj tsani, mada fahmil qari' li nususil Qur'an, yaqifuna 'inda harfiyati al-qadil Qur'an. Nah, Syadzawi menyimpulkan ya bahwa kalangan Khawarij ini dalam memahami Al-Qur'an itu hanya sebatas kepada harfiyatu al-fadil Qur'an.
Jadi mereka hanya sebatas memahaminya berdasarkan tekstualnya Al-Quran gitu ya, tidak melihat sisi maknanya atau tafsirnya atau mengkaitkan dengan ayat yang lain. Intinya tekstualis ya. Makanya Khawarij ini kelompok yang dikategorikan juga sangat tekstualis dalam menafsirkan Al-Quran. Ya. Qala Syadzabi innal khawarij indama yanzuruna ila al-Qur'an la yata'ammaquna fit ta'wili wa la yahusuna wara'al ma'ani ad-daqiqah. Nah, kalangan khawarij ketika menafsirkan Al-Quran itu tidak selalu memahaminya secara mendalam ya. Wa la yukallifuna anfusahum ana al-bahthi an ahdatsil Qur'an wa asrarih. Mereka juga tidak tidak membebani diri untuk mencari apa yang menjadi tujuan dan rahasia Al-Quran di dalam ayat-ayatnya. Bal yaqifuna 'inda harfiyati al-fadhihi. Mana mereka hanya membatasi kepada teks Al-Quran saja. Wa yanzuruna ila ayat nadhrah sathiyah. Lalu membaca ayat itu secara nadhrah sathiyah. Nadhrah sathiyah itu artinya dengan dengan pembacaan yang sathun itu kan artinya di permukaan gitu ya. Jadi pembacaan yang sifatnya hanya melihat kulitnya saja. Ya, wa rubbama kanatil ayat la tantabiq ala ma yaqsuduna ilaihi. Nah, karena bisa jadi ayatnya itu tidak sesuai dengan apa yang mereka maksudkan. Ya, artinya apa yang mereka maksudkan secara makna tekstual itu rupanya tidak yang dimaksud oleh Al-Quran. Wala tattasilu bil mawdu' alladhi yastadilluna bihi alaihi. Atau ayat itu tidak sesuai dengan apa yang mereka letakkan dalam satu kasus ya. Li'annahum fahimu zahiran mu'attilan wa aqadu bi fahmin ghairi murad. Ya, karena mereka menafsirkan hanya secara zahir dengan melakukan taktil ya, melakukan penafian atas makna yang dikandung oleh Al-Quran. Wa akhadhu bi fahmin ghairi murad. Lalu kemudian menyimpulkannya dengan pemahaman yang tidak sesuai dengan siyaqul Quran, yang tidak sesuai dengan al-ma'na daqiq lil Quran dan seterusnya. Walaqad ya'jubul insan wa yudhishu indama yaqra'u ma lil qaumi min saqafat fi fahmihim li ba'd nusul Quran. Maka ya yang membaca tafsir mereka akan heran gitu ya. Ada orang yang bisa memahami seperti itu gitu ya. Saqafat itu kan artinya pemahaman yang unik, yang lucu gitu ya. Emang ada yang bisa menafsirkan begitu gitu, yang tidak logis gitu ya. Libak dinusukan. Al-qaum fi tanattu wa tamassu bi dhahirin nusus. Yang mana mereka memang hanya membatasi pemahaman yang muncul itu tadi, hanya dibatasi karena mereka hanya menafsirkan secara dhahirun nusus. Tanattu itu kan artinya bukan beratkan ya. Tanattu itu bersikap kaku gitu ya. Bersikap kaku dalam menafsirkan Al-Qur'an, hanya mengambil sisi tekstualnya. Walikai la uttahab la ut walaikala at-tahimu ya bil qaswah. Nah, maka Syadzabi ingin memberikan contoh nih ya, agar ini tidak menjadi tuduhan saja bahwa mereka adalah orang-orang yang kaku dalam beragama atau dalam menafsir Al-Qur'an. Adha baina yadi al-qari al-karim ba'dha ma ja'al al-qawmi hatta la yajid maqarran min al-hukmi 'alaihi bi mithli ma hakamtu bihi. Nah, ini Syadzabi memberikan contoh nih ya, agar itu tidak sebatas tuduhan saja tekstualismenya kalangan Khawarij ini, tapi juga memang adalah satu yang ada faktual terbukti itu diyakini oleh mereka. Nah, contohnya nih Yurwa an-Wasil ibn Atha. Nah, dikisahkan bahwa Wasil ibn Atha ya tokoh Mu'tazilah. Waqa'a huwa wa ba'du ashabihi fi yadil Khawarij, faqala li ashabihi. Nah, jadi suatu hari ceritanya ya, Wasil ibn Atha Al-Ghazal, pendiri paham Mu'tazilah, itu suatu hari pernah tertangkap bersama dengan beberapa sahabatnya tertangkap oleh kelompok Khawarij. Jadi kalau orang-orang Khawarij ini biasanya membentuk kelompok-kelompok ya. Membentuk kelompok-kelompok, kemudian menangkap setiap orang yang dianggap bukan bagian dari mereka. Ya. Nah, maka Wasil kemudian berkata kepada para sahabatnya, "I'tazilu wa da'uni wa iyyahum." Ya, biarkan aku. Jadi biarkan aku saja yang membantah atau yang berargumentasi dengan kalangan Khawarij. Ya. Bahkan qad asyrafu al-atab. Ya, artinya mereka sudah tertangkap lah gitu ya. Kemudian Wasil ini kemudian mencari jalan agar dia tidak disakiti atau tidak dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Faqalu, ya, maka kemudian mereka berkata, "Sya'nuk," ya, terserah kamu gitu, kata sahabat Wasil tadi. Faqaraja ilaihim faqalu ma anta wa ashabuk. Ya, lalu kemudian orang Khawarij bertanya nih kepada Wasil dan teman-teman Wasil tadi, atau bertanya kepada Wasil, "Siapa kamu dan siapa yang orang yang bersama dengan dirimu?" Qala, maka kemudian Wasil mengatakan, "Musyrikun, kami adalah orang musyrik." Gitu ya. Jadi Wasil ini pura-pura ya, berbohong, dia mengatakan kami ini orang musyrik, mustajiruna yasma'u kalamallah wa ya'rifu hududahu. Kami adalah orang musyrik ya, yang datang ke sini untuk minta perlindungan agar bisa mendengarkan ayat Al-Qur'an. Ya, agar bisa mendengarkan ayat Al-Qur'an dan mengetahui hukum-hukum Al-Qur'an. Faqalu qad ajarnakum. Maka orang-orang mengatakan qad ajarnakum, kami akan memberikan kepada kalian perlindungan. Qala fa'allimuna,
Nah, maka dia berkata, ya kalau begitu ajarkan kepada kami Al-Quran. Faja'alu yu'allimunahu ahkamahum. Lantas orang-orang Khawarij tadi mengajarkan kepada Wasil dan sahabatnya hukum-hukum Al-Quran versi mereka gitu ya. Wa ja'ala yaqul. Maka setelah itu Wasil mengatakan qad qabiltu ana wa mamma'ani. Aku telah menerima pengajaran dari kalian. Lalu mereka kemudian berkata orang Khawarij, famdu musahibina fa innakum ikhwanana. Nah, kalau begitu ya silakan kalian pergi, kalian bebas, karena kalian telah menjadi saudara kami. Nah, ini kata orang Khawarij gitu ya. Maka kemudian qala laisa dzalika lakum qala Allah taala. Nah, tapi kemudian Wasil mengatakan, ya sebenarnya kalian hanya boleh membebaskan kami tapi tidak bisa mengklaim sebagai sahabat kami karena Allah mengatakan wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah tsumma ablighu ma'manah. Jadi kalau di antara orang musyrik meminta perlindungan kepada kalian wahai orang beriman, maka berilah perlindungan kepadanya sampai dia mendengarkan ayat Al-Qur'an, lalu letakkan dia di tempat yang aman gitu ya. Nah, jadi ayat ini dipahami secara tekstual oleh kalangan Khawarij ya. Fa'ablaguna ma'manana, maka cukup serahkan, artinya gini, orang Khawarij tadi ya ketika sudah mengajarkan kepada Wasil dan sahabatnya tadi pemahaman mereka, dia mengajak Wasil atau orang Khawarij mengajak Wasil dan sahabatnya untuk bersama mereka tinggal. Jadi membentuk kelompok ya, menambah jumlah mereka. Tapi Wasil mengatakan tidak, biarkan kami pergi mencari tempat yang lebih aman gitu. Nah, dikutiplah surah At-Taubah ayat 6 ini dan akhirnya berkata fa'ablaguna ma'manana. Maka Wasil mengatakan letakkanlah kami di tempat yang lebih aman. Fa nadzara ba'dhum ila ba'd tsumaqalu dzalika lakum fasaru bi ajma'i matabalaghuhum al-ma'man. Maka kemudian satu sama lain di antara Khawarij saling pandang gitu ya ketika mendengar ayat ini dan akhirnya mereka berkata kalau begitu ya sudah kalian boleh pergi dan kemudian diletakkan tempat yang aman. Artinya begini ya akhwat. Ayat ini ya dipahami oleh orang Khawarij ya secara zahir saja gitu. Intinya kalau ada orang musyrik yang kemudian minta pengetahuan agama dan selesai kemudian wajib diletakkan di tempat yang aman. Dan itu ya Wasil melakukan hal tersebut untuk kemudian bisa menyelamatkan jiwa. Karena kalau Wasil ibn Atha ini kemudian mengaku dia muslim, maka bisa saja dia dihukum mati gitu. Karena bagi mereka muslim yang melakukan maksiat itu kafir dan itu hukumannya mati. Tapi kalau orang musyrik yang betul-betul musyrik itu malah diberi keamanan oleh mereka. Ya, orang musyrik itu malah diberikan jaminan keamanan oleh mereka. Artinya di sini bisa dikatakan orang Khawarij ini ya kerasnya kepada orang beriman yang tidak sepaham dengan mereka, tapi dengan orang-orang musyrik ya itu mereka kemudian lebih cenderung memberikan keamanan. Nah, dengan menggunakan ayat At-Taubah ayat 6 ini tadi. Jadi sikap mereka ini tidak adil ya terhadap orang beriman dan juga orang-orang musyrik. Baik, maka Wasil paham ya bagaimana kemudian melepaskan diri dari mereka. Berbohonglah dia dengan mengatakan orang musyrik menggunakan surah At-Taubah ayat 6 tadi. Baik, wa minal Khawarij man addahu tamassukahu bi dhahirin nususi ila anqal. Nah, di antara Khawarij juga ya ada yang berpendapat lau anna rajulan akala min mali yatimin ya falsayun gimana bacanya? Lau anna rajulan akala min mali yatimin ya wajibat lahun nar. Ya. Atau falaysa wajibat lahun nar. Ya liqaulihi ta'ala fil ayat min suratin nisa innal ladzina ya'kuluna amwal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ya, walau qatala al-yatim aw baqara batnahu lam tajid lahun nar li anna Allah lam yanussu 'ala dzalik. Ya, ini saking anehnya ya pemahaman Khawarij, mereka mengatakan kalau ada seseorang yang makan harta anak yatim, maka dia pasti masuk neraka. Jadi kalau ada orang makan harta anak yatim, maka dia masuk neraka berdasarkan surah An-Nisa ayat 10. Tapi kalau orang tersebut tidak memakan hartanya, namun hanya membunuh anak yatim, maka dia tidak masuk neraka. Kenapa? Karena dalam surah An-Nisa itu tidak disebutkan bahwa membunuh anak yatim termasuk masuk neraka gitu. Jadi uniknya makan harta anak yatim masuk neraka, tapi membunuhnya tidak masuk neraka. Nah itu karena mereka menganggap membunuh anak yatim tidak disebutkan sebagai salah satu bentuk kezaliman terhadap anak yatim yang menyebabkan masuk ke dalam neraka. Jadi mereka membatasi yang dimaksud dengan masuknya neraka orang yang menzalimi anak yatim hanyalah kalau memakan hartanya, ya bukan dengan kezaliman yang lain. Nah ini kan tentu pemahaman yang meninggalkan istilahnya kalau dalam usul fikih itu mafhum ya. Dalam usul fikih itu kan ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Ini mereka tidak
tidak meyakini metode-metode pemahaman Al-Quran dengan cara seperti itu. Nah, ini beberapa contoh ayat ya, bagaimana mereka memahami ayat Al-Quran secara zahiri. Nah, ada juga contohnya wahada huwa Maimun al-Ajradi, ya, Zaimul Maimuniyah minal Khawarij. Nah, ini salah satu kelompok atau sekte Khawarij ya, Al-Maimuniyah. Pimpinannya adalah Maimun al-Ajradi. Nah, dia meyakini atau dia berpendapat yara jawaz nikah banatil aulad wa banati auladil ikhwati wal akhwat. Jadi dia berpendapat bolehnya menikahi perempuan atau anak perempuan banatul aulad ya wa banatu auladil ikhwah. Bolehnya menikahi anak perempuan dari anak laki-lakinya. Jadi bolehnya menikahi cucu dari anak sendiri gitu ya. Jadi kakek boleh menikahi cucunya. Atau boleh menikahi banatu auladil ikhwah, boleh menikahi anak dari sepupu gitu ya. Jadi mereka meyakini boleh menikahi cucu atau anak dari sepupu. Yastadillu ala dzalika fayaqul. Nah, dalilnya apa kalau membolehkan ya cucu dan anak sepupu ini dinikahi? Innama dzakarallahu ta'ala fi tahrimin nisa bin nasab. Nah, mereka mendalilkannya kepada ayat ya tentang masalah mahram, ya hurrimat alaikum ummahatukum dan seterusnya, bahwa yang haram untuk dinikahi dari jalur nasab itu hanyalah ibu, anak perempuan, akhwat, saudara, bibi, ya amat dan khalat, bibi dari jalur ayah atau jalur ibu, wa banatul akh. Begitu juga dengan banatul akh, anak dari saudara, kemudian anak dari saudari. Nah, itu aja yang haram, yang jadi mahram tidak boleh dinikahi. Nah, maka selain apa yang tidak disebut atau selain yang disebutkan tadi, maka hukumnya adalah tidak haram. Nah, contohnya apa? Walam yadkur banatil banat. Ya, Al-Quran tidak menyebutkan cucu gitu ya. Jadi Al-Quran hanya mengharamkan anak perempuan, maka cucunya tidak haram. Nah, gitu. Nah, ini kan tentu pemahaman yang menyimpang sekali ya. Atau banatul banin atau cucu dari anak laki-laki dan juga cucu dari anak perempuan. Begitu juga banatul auladil ikhwah ya, anak dari sepupu. Yang haram itu hanya sepupu. Ya, bukan sepupu, lebih tepatnya keponakan ya. Itu tadi. Jadi anak saudara itu mahram dalam Al-Quran. Ya, banatul akh wa banatul akh berarti keponakan. Tapi anak dari keponakan, nah bagi mereka itu tidak haram karena tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, padahal Al-Quran ya, metode Al-Quran itu hanya menyebutkan satu pihak tapi mewakili pihak yang di bawahnya ya. Seperti Al-Quran mengharamkan ibu berarti maksudnya nenek ya, Al-Quran mengharamkan anak berarti cucu dan seterusnya. Nah, itu tidak mereka pahami secara tepat karena mereka menganggap bahwa yang haram hanya apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Baik. Wa'idun fa'inal azariqah. Nah, kelompok lainnya namanya azariqah ya. Kalau tadi Maimuniyah, ini azariqah. Qalu man qadhafa imra'atan muhsanah fa 'alaihi had wa man qadhafa rajulan muhsanan fala hadda 'alaihi. Nah, juga mereka membedakan ya. Yang melakukan qadhaf. Qadhaf itu kan adalah orang yang menuduh orang lain berzina. Ya. Kalau qadhaf itu atau tuduhan zina itu disampaikan kepada seorang wanita yang baik-baik, maka terkenalah hukum had, cambuk 80 kali. Tapi kalau yang dituduh berzina itu adalah laki-laki yang baik-baik, maka kata orang Khawarij itu tidak ada had. Kenapa? Wa hadza li anna Allah Ta'ala nassa 'ala haddi qadhifil muhsara wa lam yanussu 'ala haddi qadhifil muhsinin. Karena Al-Qur'an hanya menyebutkan qadzaf itu berlaku kepada wanita saja gitu ya. Artinya tuduhan kepada wanita. Adapun tuduhan kepada laki-laki tidak ada dalam Al-Qur'an. Nah, karena itulah yang wajib atau yang ditetapkan hukum had qadzaf itu hanya kepada yang menuduh wanita, yang menuduh wanita baik-baik melakukan zina. Tapi kalau yang menuduh laki-laki baik-baik berbuat zina itu tidak dihukum dengan qadzaf. Nah, ini kan juga pemahaman yang tidak tepat juga. Mereka menolak yang namanya qiyas gitu ya. Jadi memang apa menyebutkan wanita. Kenapa? Karena wanita itu umumnya adalah korban. Ya, kebanyakan korban tuduhan zina itu adalah wanita. Tapi bukan berarti kalau yang dituduh laki-laki kemudian tidak sah qadzafnya. Nah, kalau versi Ahlussunnah ya mau perempuan atau laki-laki kalau dia di qadzaf tetap melakukan qadzaf akan kena had gitu ya. Nah, tapi orang Khawarij hanya memahami yang di had hanya yang atau yang di had itu adalah kalau yang dituduh adalah wanita, bukan laki-laki. Nah, ini tentu sekali lagi pemahaman yang sathi atau yang zahiri sekali. Wa qalu aidan bi anna sariqal qalil yajibu 'alil qata' akhdan bi zahiri qouli ta'ala yakni suratul Maidah. Nah, mereka juga berpendapat ya bahwa orang yang mencuri meskipun hanya barang yang sedikit atau barang yang nilainya kecil itu pun kata mereka harus dipotong tangan. Ya, misalnya hanya mencuri pensil harga 1.000 itu potong tangan kata mereka. Karena dalam Al-Qur'an Allah mengatakan yang mencuri itu faqtu aydihuma ya secara mutlak. Nah, dalam hal ini mereka seakan seakan menafikan gitu ya adanya hadis-hadis Nabi
yang menetapkan bahwa haddus sariqah itu diberlakukan kalau sudah mencapai nisab. Ya, sudah mencapai nisab nilai hartanya ya, dan juga pemotongan tangannya ada batasan dan seterusnya, itu dijelaskan oleh Nabi. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka ini menafsirkan Al-Quran tapi juga ada semacam sikap menafikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ghairu hadza katsir najiduhu indahu fi butunil kutub. Nah, hal-hal yang semacam ini bisa kita temukan ya banyak sekali dalam karya-karya mereka. Wa huwa la yada' majala lisyakki fi anna al-khawarij qaumun sathiyyun fi fahmihim li ayatil Qur'an wa idraki ma'anihi. Maka kesimpulannya bisa kita katakan bahwa mereka adalah kelompok-kelompok yang sathiyun. Sathiyun artinya itu tadi memahami ayat Al-Qur'an secara tekstual, secara kulitnya saja, tidak memahami secara mendalam apa yang diinginkan Al-Qur'an dari ayat-ayatnya. Baik. Nah, ini sikap kedua dari Khawarij. Ya, yang ketiga, lam yaltafitu ilal ahaditsin nabawiyyah wa ijma'il ummati fi tafsirihim lil Qur'an. Nah, tadi sempat saya singgung ya bahwa kalangan Khawarij ini menafikan fungsi hadis, ya, bahkan ijma' umat terkait dengan hadis dan ijma' yang berfungsi untuk menafsirkan Al-Qur'an. Ya. Walau qad kana min athari jumudil khawarij inda dhawahir nususil qur'aniyah annahum lam yaltafitu ila ma jaa min ahaditsin nabawiyyah nasikhan li ba'di ayatil kitab aw mukhassisan li ba'di umumatihi. Nah, saking mereka menafsirkan Al-Qur'an secara zahir ya, secara tekstual, maka mereka tidak ya menganggap pentingnya hadis Nabi, ya, tidak pentingnya hadis Nabi yang bisa saja berfungsi sebagai nasikh, sebagai penghapus ketentuan hukum Al-Qur'an, atau sebagai mukhassis, atau sebagai pengkhususan apa yang umum dalam Al-Qur'an seperti kasus pencurian tadi. Auza'idan ala ba'di ahkamihi, atau sunnah mendatangkan hukum baru, ya, hukum baru misalnya seperti mereka tidak mengharamkan ya akhwat. Mereka tidak mengharamkan misalnya menikahi tidak mengharamkan pernikahan antara saudari dan bibinya misalnya kan, karena dalam Al-Qur'an hanya diharamkan antara dua saudari saja, anta jama'u bainal ukhtain. Ya, sedangkan kalau dalam hadis ya diharamkan juga menggabungkan antara seseorang dengan bibinya. Nah, itu tidak mereka haramkan karena dalam keyakinan mereka hadis itu tidak penting gitu ya. Maka cukup apa yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, ini contoh mereka hanya membatasi Al-Qur'an dan tidak menganggap hadis yang bisa jadi menetapkan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Wa yadhharu anna hadzal mabda' qad tamallaka qulubal khawarij wa tasallata ala uqulihim fa nataja anhu an wada'a ba'dhum ala Rasulullah sallallahu hadzal hadits innakum tataktalifuna min ba'di fama ja'akum anni fa'ridu ala kitabillah wa ma khalafahu falaysa anni. Nah, saking mereka ini betul-betul menafikan selain Al-Qur'an, nah, maka bisa dikatakan kalangan Khawarij ini juga dekat ya, atau bisa dikatakan ingkarus sunnah juga ya. Mereka ini bisa dikategori ingkarus sunnah. Ya, karena mereka menganggap Al-Qur'an lah segala-galanya, ya, tidak dilihat dari sumber-sumber tafsir yang lain. Nah, dalam hal ini kata Syadzabi, ya, karena mereka hanya membatasi sumber itu adalah Al-Qur'an saja, maka mereka berani menciptakan hadis ya yang disandarkan kepada Rasul, padahal itu hadis palsu. Di mana hadis itu dikatakan innakum sataktalifuna min ba'di, kalian nanti akan berbeda setelah masaku. Fama ja'akum anni fa'aridu ala kitabillah. Maka apapun yang kalian dapatkan dariku dari hadis-hadis, maka hukumilah berdasarkan Al-Qur'an. Wa ma khalafahu falaysa anni. Karena kalau kemudian ada yang bertentangan dengan Al-Qur'an, maka itu bukanlah bagian dari diriku. Jadi seakan orang Khawarij ini memahami sunnah Rasul itu kemungkinan besar akan bertentangan dengan Al-Qur'an. Padahal kan mustahil ya, sumber Al-Qur'an adalah sama dari Allah, sumber hadis juga sama dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tapi mereka memahami dua hal ini ada dua hal yang berbeda, dan karena itulah mereka menafikan sunnah Nabi dan hanya membatasi Al-Qur'an. Atau kalau ada sunnah yang sesuai dengan keyakinan mereka, itu yang diambil. Kalau tidak, maka mereka tolak. Faqad qala Abdurrahman Al-Mahdi. Nah, karena itulah ya seorang tabi'in, Abdurrahman Al-Mahdi, ini gurunya Imam Malik kalau nggak salah, ya pernah mengatakan az-zanadiqa wal khawarij wada'u hadis ma atakum anni fa'ridu ala kitabillah. Maka ada seorang tabi'in mengatakan orang-orang zindik dan kalangan Khawarij telah membuat hadis palsu terkait dengan apa yang datang dariku, maka hukumilah berdasarkan Al-Qur'an. Ya, padahal ini adalah hadis palsu apa yang diciptakan oleh kalangan zindik dan Khawarij untuk membenturkan antara Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kama kana min athari hadzal jumud 'inda dhawahiril Qur'an aidan annahum lam yaltafitu ila ijma'il ummah. Nah, kalau tadi sunnah ya. Nah, yang kedua mereka juga ya karena hanya mendasarkan suatu hukum kepada Al-Qur'an saja secara zahir, mereka juga tidak menganggap
ya pentingnya ijma dalam menafsirkan Al-Qur'an. Walam yuqaddiruhu 'inda fahmihim li nususil Qur'ani ma'ana ijma' fil haqiqah yastanidu ila asli min kitab wa sunnah. Yang mana mereka tidak menganggap ya pemahaman yang sudah pada level ijma' sebagai sumber tafsir. Ya padahal ijma' pun sumbernya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Walaysa amran mubtadi'an fid din, bukan hal baru dalam syariat. Ya al-kharij ala qawaidihi wa usulihi, dan juga bukan sesuatu yang keluar dari syariat. Jadi ijma itu hakikatnya bagian dari Al-Quran dan Sunnah. Menafikan ijma artinya menafikan Al-Quran dan Sunnah. Ya, nah tapi kalangan Khawarij menganggap ijma itu ya bukan bagian dari syariat, maka mereka menafikan adanya ijma umat. Wa fi hadza kulluhu najid al-alama Ibnu Qutaibah. Nah, di antara contohnya ya bagaimana sikap Khawarij terhadap ijma. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qutaibah ya, yang menjelaskan an ba'di ahkam, yang menjelaskan beberapa hukum ihtajja bihal khawarij, ya beberapa hukum yang kemudian diambil oleh khawarij ketika mereka menyelisihi ijma. Wa hiya mukhalifatul ijma'il ummah, yang mana hukum-hukum yang diyakini khawarij itu bertentangan dengan ijma, wa munaqidatun lima sahha 'anil rasul, dan juga bertentangan dengan sunnah Rasul yang sahih ya. Wa qalu, dan mereka mengatakan bahwa hukum-hukum tersebut telah dibatalkan oleh Al-Qur'an. Jadi dengan mudah mereka mengatakan enggak ada ini ijma ini batal dengan Al-Qur'an, enggak ada sunnah ini batal dengan Al-Qur'an gitu ya. Fayaqulu qalu hakama fil rajam yadfa'uhul kitab ya. Fayaqul, maka Ibnu Qutaibah mengatakan qalu, mereka berkata hukmu fil rajam yadfa'uhul kitab. Jadi hukum terkait dengan masalah rajam ya, masalah rajam bagi penzina muhsan itu kata mereka sudah tertolak dengan Al-Qur'an. Jadi orang Khawarij menolak ya adanya hukum rajam dalam masalah zina. Qalu ruwitum anna Rasulullah sallallahu rajam wa rajamatil ummah min ba'dihi wallahu ta'ala yaqul fil ima fa in atayna bi fahishatin fa alayhi nisfu ma 'ala muhsanati minal adab wa rajam itlaqun lin nafsi la yataba'ad. Nah, ini argumentasi Khawarij gitu ya. Jadi kalian berkata bahwa rajam itu didasarkan kepada sunnah Rasul, dan rajam itu juga didasarkan kepada kesepakatan para para pemimpin atau khulafa setelah masa Rasul. Padahal Allah berfirman ya tentang masalah zina yang dilakukan oleh seorang budak. Fa'in atayna bi fahishatin fa'alaihinna nisfu ma 'ala muhsanati minal adab. Kalau para budak itu berbuat zina, maka mereka akan dihukum dengan setengah hukuman setengah hukuman dari orang merdeka. Nah, logika mereka gitu ya, ar-rajmu itlaqun li nafsi, rajam itu kan membunuh jiwa gitu ya. La yataba'at, tidak mungkin bisa dibagi dua gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya rojam itu atau pelaku zina itu adalah budak yang sudah menikah? Nah, itu kan setengah dari yang merdeka kan, dan nggak mungkin rajam itu dibagi dua. Nah, ini logika mereka, yang masuk akal juga sebenarnya. Tapi bagaimana bantahannya gitu ya? Pakai fayakunu alal ima ini suhu. Ya, bagaimana kemudian rajam bisa dibagi dua, artinya bisa diambil setengahnya gitu? Karena rajam sepenuhnya adalah kematian. Ya kalau cambuk mungkin lah, cambuk dari 100 jadi 50 ini masih mungkin. Ya, tapi kalau untuk rajam kata mereka ini nggak logis. Wa dhahabu ila annal muhsanat zawatul azwaj. Ya. Dan mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan muhsan yang dirajam itu adalah zawatul azwaj, orang-orang yang memiliki lebih dari satu zawat, atau orang yang memiliki pasangan ya. Qalu wa fi hadza dalilu ala annal muhsana haddu hajj. Maka berdasarkan pemahaman ini bisa disimpulkan ya yang dimaksud dengan muhsan itu adalah hadduha al-jid ya, atau zina yang dilakukan oleh muhsan itu adalah cukup dengan dicambuk, tidak dirajam. Jadi yang mereka menafikan hukum rajam atas pelaku zina muhsan. Ya, muhsan itu maksudnya adalah wanita atau laki-laki yang sudah menikah dan berzina, maka hukumannya adalah kata mereka sama seperti yang ghairu muhsan, yaitu al-jald ya, bukan rajam. Nah, menggunakan logika terkait dengan hukum yang berlaku bagi budak ini tadi. Ya kalau logika sederhananya bagi ahli sunnah sederhana aja. Kalau untuk muhsan itu maksudnya apa? Muhsan itu adalah orang yang satu dia merdeka syaratnya ya, kemudian sudah menikah. Bukan hanya yang sudah menikah saja, muhsan juga berlaku bagi merdeka. Jadi kalau budak, jika budak itu misalnya sudah menikah, ya memang hukumnya jalad atau cambuk saja, tidak sampai rajam. Tapi kalau untuk yang merdeka, maka ada hukum yang berbeda dengan budak. Baik. Nah begitu juga misalnya mereka berkata ya hakama fin nikah ya, hukum tentang masalah nikah. Mereka mengatakan ya dafa'uhul kitab. Ya, yang mana hukum masalah pernikahan itu tertolak dengan Al-Quran. Qalu. Nah, mereka berkata, ini sepertinya Syekh Az-Zahabi mengutip ya dari tafsirnya kalangan Khawarij ya, yang ingin membantah paham ahli sunnah gitu ya. Qalu. Mereka berkata, maksudnya mereka berkata itu adalah ahli sunnah ya. Ahli sunnah berkata, ruwitum anna Rasulullah SAW qol.
kalian meriwayatkan dari Rasulullah yang berkata la tunkahul mar'a ala ammati wala ala khalati, yang saya sebutkan tadi, bahwa Rasul bersabda tidak boleh menikahi seseorang bersama dengan bibinya. Maksudnya tidak boleh berpoligami, menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya, ya. Dan juga Rasul bersabda wa annahu qala yuharrimu minar radha' ma yuharrimu minan nasab, diharamkan dari sebab persusuan sebagaimana mahram dari sebab nasab. Wallahu azza wa jalla yaqul, padahal Allah berfirman hurrimat alaikum ummahatukum ila akhir ayat. Padahal Allah berfirman bahwa yang mahram itu hanya beberapa wanita saja, tidak seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Walam yadkur al-jama' bainal mar'ati wa ammati wa khalatiha. Rasul tidak menyebutkan ya haramnya menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya. Walam yuharrimu minar radha' ila al-ummil murdiyah wal ukhtur bil radha', dan tidak mengharamkan atau tidak mengharamkan hubungan persusuan ya wanita yang punya hubungan persusuan kecuali hanya ibu susuan dan saudari yang juga diberi ASI lewat ibu tersebut gitu ya. Maqal wa hilalakum ma wara'a dzalikum. Lalu Allah berfirman dihalalkan di luar apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Pada khalatil mar'ah ala ammati wa khalatiha. Makanya bolehlah seseorang berpoligami menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya. Wa kullu radha' siwal ummul ukhut fi ma halallahu ta'ala. Dan setiap hubungan persusuan selain ibu susuan dan saudari perempuan yang diberikan ASI itu tidak menjadi mahram. Misalnya anak dari ibu susuan atau misalnya saudari dari ibu susuan. Nah, itu bagi mereka tidak mahram gitu ya. Karena yang disebutkan dalam Al-Qur'an cuma dua saja, ibu susuan dan wanita yang diberi ASI oleh si ibu susuan tersebut. Nah, padahal kalau berdasarkan hadis ya hakikatnya selain yang disebutkan dalam Al-Qur'an ditambahkan juga dengan beberapa ketentuan dalam hadis. Nah, maka di sini mereka menolak ya hadis-hadis Nabi, menolak ijma' umat dengan alasan tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, setelah itu Ibnu Qutaibah kemudian memberikan komentar. Yuhadditsuna Ibnu Qutaibah bihadza anhum thumma yatawalla bi nafsihi rad alaihim fi dzalika kullihi raddan mushaban fihi izalatu kulli syubhah. Nah, setelah itu Ibnu Qutaibah ya setelah mengutip pendapat-pendapat kalangan Khawarij tadi, nah akhirnya beliau membantah pendapat itu untuk menghilangkan syubhat mereka, wa dafi kullu hujjatin warda ala asinil qaum, dan juga kemudian membantah semua hujah yang disampaikan oleh orang Khawarij wala nutir bi dzikri dzalika. Tapi kata Syadzali, kita tidak perpanjang masalah ini, wa man arada al-wuquf alaihi falyati ilaihi fi ta'wil mukhtalifil hadis. Nah, kalau ada yang ingin membaca, mengetahui ya bagaimana bantahan Imam Ibnu Qutaibah terhadap paham-paham Khawarij dalam beberapa hukum tadi yang menolak Al-Qur'an, menolak hadis Nabi, yang menolak ijma', maka kata Syadzali bisa baca dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qutaibah. Ini cuma satu jilid ya, Pak. Ya, nama kitabnya Ta'wil Mukhtalafil Hadis. Ta'wil Mukhtalafi al-Hadis ya. Nah, ini salah satu kitab yang menjadi rujukan bagaimana cara mengkompromikan antara dalil-dalil syariat yang seakan bertentangan ya. Halaman 241 sampai 250. Baik, jadi intinya mereka tidak menganggap ya sunnah dan ijma' itu sebagai tafsir terhadap Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an tidak berdiri sendiri di dalam memahaminya. Ini paham Khawarij yang lebih dekat kepada kelompok Inkarus Sunnah. Baik, ahamul intat at-tafsiril Khawarij ya. Sekarang kita masuk kepada produk tafsir yang ditulis oleh kalangan Khawarij ya. Lam yakun lil Khawarij min al-intaj tafsiri mithla ma kana lil Mu'tazilah aw Syiah aw ghairihima min firaqil muslimin. Nah, kalangan Khawarij ini sebenarnya tidak terlalu banyak karya kitab tafsir yang mereka tulis ya, tidak seperti Mu'tazilah atau Syiah yang cukup banyak ditulis. Ya, allati khallafat lana al-katsir min kutubi tafsir, yang mereka banyak menulis tafsir ya. Kalau kalangan Khawarij ini tidak terlalu banyak. Wa kullu ma wasala ilaina min tafsir al-Khawarij al-awwal lam yajid an ba'di afham lahum li ba'd al-ayat al-Qur'aniyah tadammanaha jadalahum washtamalat 'alaiha munadaratahum wa dzakarna laka minha kullu ma wasala ila aidina. Yang mana paham-paham mereka, keyakinan dan tafsir mereka terhadap Al-Qur'an itu kebanyakan hanya kita temukan ya di dalam perdebatan-perdebatan mereka yang dikutip oleh para ulama ahli sunnah ya, di dalam kitab firaq, di dalam kitab tafsir, di dalam kitab seperti tadi Ibnu Qutaibah menulis Ta'wil Mukhtalafil Hadis gitu ya. Tapi tidak ditemukan satu kitab tafsir khusus yang mengumpulkan beragam tafsir kalangan Khawarij di masa-masa awal gitu ya. Walakin hal hadza kullu man kana lil Khawarij min tafsir. Nah, masalahnya apakah sudah ada yang mengumpulkan tafsir-tafsir Khawarij itu secara lengkap? Wa hal waqafa intajuhum inda hadzal miqdar dhail ya, atau tidak ada gitu ya. Terbatas apa yang dikutip oleh para ulama ahli sunnah. Au kana lahum ma hadza kutubun mustaqillah fi tafsir walakin faqadat al maktabat islamiyah ala taul ayami wa mal usul.
Atau memang sebenarnya mereka itu pernah menulis tafsir, tapi kemudian ya hilang dari sejarah atau hilang dari perpustakaan umat Islam. Ya karena apa namanya masa yang semakin jauh. Artinya apa namanya mereka mungkin dikenal punya kitab tafsir gitu ya, tapi cuma diinformasikan, misalnya diinformasikan oleh Imam Ibnu Nadim dalam Al-Fihrisat, atau diinformasikan oleh apa namanya oleh Imam Suyuti dalam Tabaqatul Mufassirin misalnya gitu ya, atau memang sama sekali nggak pernah ada karya tulis yang mereka betul-betul tulis dan mewakili paham Khawarij utuhnya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Syekh Az-Zahabi. Al-haq anni wajjahtu li nafsi hadas su'al. Nah, yang benar memang pertanyaan-pertanyaan aku sampaikan, aku tanyakan pada diriku sendiri ya. Waktu ajizu anil jawabi anhu, dan aku tidak bisa menjawabnya gitu ya, kata Syekh Az-Zahabi. Walakin hayya Allahu li ya dzarfan jama'ani ma'a rajul min ibadiyatil mu'asirin. Nah, tapi alhamdulillah Allah memberikan kemudahan kepadaku ya untuk bisa bertemu dalam suatu apa namanya dalam suatu kejadian atau suatu kegiatan lah ya, bersama dengan seorang laki-laki yang berasal dari kelompok ibadiyah. Nah, jadi begini ya akhwat, kalangan Khawarij itu ya sejarahnya sebenarnya mereka itu sudah punah. Ya, kelompok Khawarij sebenarnya sudah tidak ditemukan lagi ya sebagai suatu komunitas. Kalau pahamnya 1-2 orang mungkin ketemu gitu ya. Kecuali ada satu kelompok yang dianggap mewarisi paham Khawarij. Ya, dan mereka tinggal berkelompok di wilayah Oman, Kesultanan Oman. Namanya disebut Ibadiyah. Nah, dan Ibadiyah ini salah satu mazhab fikih yang dekat dengan paham Khawarij. Nah, maka kata Syekh Az-Zahabi, ya, pernah bertemu dengan seorang laki-laki yang berasal dari komunitas Ibadiyah, ya, Al-Mu'asirin, dari ya, orang hari ini, di zaman ini. Yuqimu fil Qahirah, kebetulan dia tinggal di Kairo, Mesir. Fawajjahtu ilaiha hadha su'al nafsihi. Nah, maka aku sampaikanlah pertanyaan-pertanyaan tadi kepada orang Ibadi ini tadi. Fa'abhamani ana intaj at-tafsir al-Khawarij kana qalilan binisbati li intaj ghairihim min firaqil Islam. Dan dia mengakui, ya, orang Ibadi tadi mengakui bahwa produk tafsir kalangan Khawarij memang sangat sedikit kalau dibandingkan dengan kelompok yang lain. Wa ma'a hadza falam tuhtafat al-maktabah islamiyah min hadzal nistaj al-qalil illa li ba'd minhu. Begitu juga karya-karya Khawarij tidak banyak ya disimpan di dalam perpustakaan umat Islam, ya, kecuali hanya sebagian kecil saja. Li ba'dil ulama minal ibadiyyati fil qadimi wal hadis, ya, sebagian kecil yang ditulis oleh ulama-ulama Ibadi. Ibadi ini sekali lagi ya salah satu sekte Khawarij, tapi dianggap sebagai sekte yang agak moderat ya. Jadi sekte yang tidak se-ekstrem zaman dahulu, ini masih agak moderat, masih berbau dengan umat Islam gitu ya. Tidak secara mutlak mengkafirkan umat Islam dan seterusnya. Nah, pasal tuh wa hal tadhkuru syai'an min hadhil kutub. Nah, akhirnya aku bertanya kepada pemuda Ibadi tadi, apakah engkau bisa menyebutkan apa saja karya-karya kalangan Khawarij ya? Pada karoli minal kutubi mayati. Akhirnya disebutkanlah beberapa karya tafsir yang ditulis oleh kalangan Khawarij atau kelompok Ibadiyah. Nah, ini diantaranya ya. Tafsir Abdurrahman ibn Rustum al-Farisi min ahlil qarni tsalits al-Hijri. Tafsir Abdurrahman ibn Rustum ya pada abad ke-3 Hijriah. Wa tafsir Hud ibn Muhakkimul Huwari min ahlil qarni tsalits al-Hijri. Nah, juga ini di abad ke-3. Tafsir Abi Ya'qub ya Yusuf ibn Ibrahim al-Warjalani min ahlil qarni sadis al-Hijri abad ke-6. Ya Da'il Amal li Yaumil Amal di Syekh Muhammad ibn Yusuf Itfish ya min ahlil qarnil hadir. Nah, ini Syekh Muhammad bin Yusuf Itfish itu masuk ulama Ibadi kontemporer ya. Kemudian Humyanuz Zat ila Daril Ma'ad karangan Muhammad ibn Yusuf Itfish juga, dan Taisir Tafsir karangan Muhammad ibn Yusuf Itfish. Nah, nanti di antara tafsir ini Syekh Az-Zahabi akan menjelaskan sebagian yang memang bisa diakses ya, di antaranya adalah karya Muhammad ibn Yusuf Itfish saja. Fakultu lahu wa hal yujad syai' min hadhil kutub ila al-yaum. Lalu akhirnya Syekh Az-Zahabi bertanya, apakah karya ini yang engkau sebutkan itu ada gitu ya, maksudnya tertulis di bisa kita akses gitu. Faqala li amma tafsir Abdurrahman ibn Rustum fa ghair mawjud. Adapun tafsir Abdurrahman ibn Rustum yang diinformasikan abad ke-3 itu sudah tidak ada lagi, artinya tidak ada fisiknya. Wa amma tafsir Hud ibn Muhakkim fa mawjud wa mutadawilu bain ibadiyyati fi biladil Maghrib. Nah, kalau tafsir Hud bin Muhakkim ini ada ya, bisa didapatkan dari kelompok Ibadiyah yang tinggal di wilayah Maroko Maghrib. Wa huwa yaqa fi arba'i mujalladat, yang terdiri dari 4 mujallad ya. Waqad atla'ani minhu ala juz'aini makhtutaini indahu wa huma al-awwal war rabi'. Nah, tapi kemudian Syekh Az-Zahabi mendapatkan kesempatan untuk bisa mengkaji dua maktutnya, dua manuskripnya, yang pertama dan yang keempat. Amal awal fayabda'u bi suratil Fatihah wa yantahi bi akhir suratil An'am, wa amar rabi fayabda'u bi suratil Zumar wa yantahi bi akhiril Quran.
Wa amma tafsir Abi Ya'qub Al-Wirjalani fa ghair mawjud. Ya wa yadhkur muhaqqiquna min ulama'ina annahu min ahsani tafsiri bahtan wa tahqiqan wa i'raban. Nah, tafsir Abi Ya'qub ini dianggap tafsir yang paling baik ya di kalangan Khawarij, tapi masalahnya tidak ditemukan fisiknya. Wa amma tafsir Da'il Amal Yaumil Amal falam yutimmuhu mu'allifuhu. Nah, kalau tafsir ini kalangan Itfis tadi belum sempurna, belum selesai ditulis di anhu azama ala an yaj'alahu fi 32 juz'an. Karena dia ingin menulisnya sebanyak itnaini wa salasin ya 32 juz ya. Summa adalah an azmiha lalu dia berubah rencana washtaghala bi tafsir Humyanuz Zat ila Daril Ma'ad hingga kemudian beralih kepada menulis tafsir yang lain namanya Humyanuz Zat ila Daril Ma'ad. Nah, waqad atla'ani muhaddisi al-arba'ati ajza' min tafsir Da'il Amal في مجلدين مخطوطين بخط المؤلف أما أحد المجلدين فإنه يحتوي على الجزء 29 والجزء 30 من أجزاء الكتاب وهو يبدأ بسورة الرحمن وينتهي بآخر سورة التحريم. Mempunyai cerita tentang tafsir Da'il Amal tadi ya. وأما المجلد الثاني فإنه يحتوي على الجزء 31 والجزء 32 وهو يبدأ بسورة التبارك وينتهي بآخر القرآن. وقد وجدت بالمجلد الأخير بعض ورقات فيها تفسير أول سورة الصف ويظهر كما قال المحدثي أن المؤلف قد ابتدأ تفسيره هذا بسورة الرحمة إلى أن انتهى إلى آخر سورة الناس ثم بدأ بسورة الصف ووقف عندها ولم يتم. Jadi ini tafsir yang ditulis ya oleh Muhammad Itfis ini Da'il Amal Yaumil Amal acak gitu ya, acak. Jadi tidak mulai dari Al-Baqarah gitu, ini loncat-loncat kemudian nanti yang belum ditafsirkan ditafsirkan ulang dan seterusnya. Mungkin dia mencari bisa jadi mencari ayat-ayat yang menguatkan paham Khawarij ya. Wa amma tafsir Humyanuz Zat fa mawjud wa matbu' fi 13 mujalladan kibar. Nah, untuk tafsir Humyanuz Zat itu jumlahnya 13 jilid. Ya, yang ditulis juga oleh Muhammad Itfis wa minhu nuskhah fi Darqut al-Misri wa nuskhah ukhra inda muhadditsi. Nah, ada satu nuskhah di Darqut al-Misri, ada satu nuskhah atau satu manuskrip inda muhadditsi, maksudnya juga dipegang oleh orang pemuda Ibadhi yang tadi menceritakan tafsir Ibadhi ini tadi. Wa amma taysir tafsir fa mawdu' madbu' fi sab'i mujalladat mutawassitatul hajm. Nah, tafsir ringkasnya yang dikarang oleh Muhammad Itfis itu jumlahnya ada 7 jilid. Wa minhu nuskhah bidal kutub al-misri wa ukhra inda muhadditsi aidan. Yang juga ada satu manuskrip di Darul Kutub Al-Misriyah, ini perpustakaan manuskrip di Mesir dan juga dipegang oleh muhadditsi aidan, itu orang Ibadhi tadi ya. Baik. Nah, dari kitab-kitab ini tadi ya nanti Syekh Az-Zahabi sebenarnya fokusnya kepada Humyanuz Zat ya. Nah, tapi sebagai penutup untuk anak ahamul imta di tafsir ya Indal Khawarij, sebagai penutup Syekh Az-Zahabi kemudian menganalisa asbab killah intajil khawarij di tafsir. Apa yang menjadi sebab ya sedikitnya produk tafsir orang Khawarij. Nah, beliau menyebutkan di sini ada 3 lah ya, ada 3, kita ambil poinnya saja ya akhwat, ada 3. Pertama, anal Khawarij kan aktsaruhum min arabil badiyah. Ya, alasannya pertama karena kalangan Khawarij itu adalah kalangan yang kalau secara peradaban tuh peradabannya itu istilah kalau bahasa kita tuh gedesol gitu ya, peradaban badiyah, peradaban terbelakang gitu. Maka mereka bukanlah kelompok yang berpendidikan gitu. Makanya tafsir mereka pun tidak terlalu banyak untuk di generasi awam ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, syughul bil huruf, karena mereka disibukkan dengan beberapa peperangan ya, karena mereka kan mewajibkan untuk memberontak kepada penguasa yang tidak sejalan dengan paham mereka. Maka di masa Bani Umayyah, di masa Bani Abbasiyah, mereka ini adalah kelompok-kelompok yang bermasalah dengan kekuasaan ya. Makanya kemudian mereka disibukkan dengan peperangan, membuat tidak sempat menulis karya-karya yang terkait dengan paham mereka. Dan yang ketiga, anal Khawarij ya ma'amahum alaihi min syuzur kanu yukhlisuna li aqidati wa yatamassakuna bi imani ila hadits kabir wa yarawna anal kadhi jarima min akbaril jara'im wa bihi inda jumhuri yuqul insan min idal mu'minin fala ala hadza da'ahum ila adamil khawdi fi tafsir Quran. Nah, ini poin yang ketiga ini agak positif gitu ya. Alasan kenapa karya mereka sangat sedikit agak positif. Karena mereka ini menganggap berbohong itu termasuk dosa besar yang membuat seseorang murtad. Jadi kalangan Khawarij menganggap berbohong itu termasuk dosa besar yang membuat seseorang murtad, dan karenanya mereka sangat berhati-hati untuk menafsirkan Al-Quran dan tidak mau kemudian ketika mereka menafsirkan Al-Quran dikategorikan sebagai bentuk dusta kepada Allah. Nah, dan itulah yang membuat mereka sangat sedikit sekali dalam menulis tafsir Al-Quran. Nah, dan juga mereka ini seperti dicontohkan ya, ada yang sangat takut menafsirkan Al-Quran karena khawatir dengan soal haqqah, walau taqaw wala alaina ba'dul aqawi la aqadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watir.
Nah, jadi 3 faktor ya yang menjadi sebab kenapa sedikit sekali tafsir yang ditulis oleh mereka. Ya, karena keterbelakangan peradaban, karena peperangan yang sering terjadi, dan yang ketiga karena mereka sangat berhati-hati untuk tidak berani menafsirkan Al-Quran karena dikhawatirkan jatuh kepada dusta yang menurut mereka itu bisa membuat murtad.